Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Ya memang fenomena perpolitikan pada bulan-bulan terakhir menurut saya sangat menguras tenaga ya, yaitu dari netizen-netizen di sini, dan bahkan juga sampai saat ini pun masih memperbincangkan soal kondisi perpolitikan saat ini yang menurutnya mencederai demokrasi, terutama apa? Terutama mulai dari putusan MK. Nah, memang sih di sini ada berita yang sangat mengejutkan sekali, yaitu draft RUU DKJ, yaitu setidaknya gubernur dan wakil gubernur Jakarta terutama yaitu ditunjuk oleh presiden. Nah, di sini berarti tanpa adanya pilkada. Bayangkan setelah kita rame pada waktu lalu, yaitu putusan dari MK yang setidaknya meloloskan Gibran dan dilanjutkan dengan Kaisang, adik dari Gibran Rakabuming Raka, tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba Gibran dideklarasikan sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba di sini setelah isu nepotisme, politik dinasti dan lain sebagainya, tiba-tiba ada berita yang cukup mengejutkan. Di sini ada berita yaitu draft RUU DKJ Gubernur Jakarta dipilih presiden, tidak ada pilkada. Untung saja ya, yaitu bahkan Presiden Joko Widodo juga sudah berkomentar ya, Jokowi lebih ingin gubernur dan wagub Jakarta dipilih oleh rakyat. Nah, artinya di sini dari berita yang beredar di sini berarti ya kemungkinan draft RUU DKJ pasti tidak akan ditandatangani atau disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau kita melihat pada waktu lalu, ketika misalnya Gibran akan dijadikan cawapres oleh Pak Prabowo Subianto, di situ pun Presiden bahkan menyebut tidak setuju dan menolak Gibran ditunjuk sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, dan bahkan menolak. Tetapi setelah putusan MK dan akhirnya di situ pun Presiden Joko Widodo akhirnya merestui, yaitu Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Tidak hanya itu saja loh, pada waktu lalu juga menyebut yaitu investor di IKN membludak dan bahkan juga over. Nah, ternyata pada waktu lalu Presiden Joko Widodo ternyata memberi pernyataan yang sangat mengejutkan. Ternyata belum ada satupun investor yang masuk ke IKN. Nah, di sini kan menurut saya apa yang diucapkan dari Presiden Joko Widodo sangat berbeda sekali ya pada waktu lalu. Nah, di sini memang ada berita Jokowi tidak mau Gibran jadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Di sini pada tanggal 25 Mei, tetapi di sini tiba-tiba ada berita yang sangat mengejutkan. Pada 22 Oktober, Jokowi restui Gibran jadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Di sini hanya berselang 5 bulan saja, tetapi sudah berubah pikiran 180 derajat. Nah, dari sini menurut saya sangat keren sekali lah. Seharusnya Presiden Joko Widodo ya meluruskan lah hiruk pikuk perpolitikan yang saat ini juga tidak menentu, apalagi pada waktu lalu yaitu draft RUU DKJ itu bahkan banyak penolakan. Dan di sini bahkan juga sudah ada 7 parpol ya di sini yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Nah, jadi penasaran ya, siapa yang mengusulkan pasal-pasalnya di sini? Saya sangat penasaran sekali. Tiba-tiba ditunjuk oleh Presiden Jokowi atau presiden besok setelah Presiden Joko Widodo. Kemungkinan ya draft RUU DKJ kemungkinan akan digunakan setelah Presiden Joko Widodo besok ya.
yaitu entah Ganjar, entah Prabowo, entah Anies Baswedan. Nah, di sini mayoritas fraksi di DPR menolak usulan Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden sebagaimana tertuang di dalam draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Tak sampai di sana, mereka juga mengaku tak mengetahui dari mana dan dari siapa asal-usul ketentuan yang hendak diatur dalam pasal 10 ayat 2 rancangan Beliet itu masuk ketika RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna Selasa 5 Desember 2023 lalu. Hanya fraksi PKS yang menolaknya. PKS berpandangan bahwa pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Polemik pun muncul di media sosial. Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Ahmad Baidowi Awik mengatakan bahwa masuknya ketentuan itu di dalam draft untuk menjembatani keinginan publik, yaitu kekhususan dalam petunjukan langsung dan tidak melenceng dari konstitusi. Nah, dari sini menurut usulan tersebut juga demokratis, cari jalan tengah bahwa Gubernur Jakarta itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memberhentikan usulan atau pendapat dari DPRD, kata Awik di Kompleks Parlemen. Sehingga usulan atau pendapat dari DPRD itu DPRD akan bersidang siapa nama yang akan diusulkan. Itu proses demokrasinya. Di situ sambungnya, lantas seperti apa pandangan fraksi. Nah, di sini dari Komisi 2 DPR dari fraksi PDIP, Junimart menilai pemilihan Gubernur Jakarta melalui mekanisme penunjukan presiden bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Menurut Junimart, usulan tersebut menandakan kemunduran dalam berdemokrasi. Di sini Golkar, PKB, Nasdem bahkan juga menolak. Jadi di sini ada 7 fraksi yang menolak ketika Gubernur DKI ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Yaitu Jokowi lebih ingin gubernur dan wagub Jakarta dipilih rakyat. Di sini dari Ika telah mendapat pertolakan, salut ke PKS yang dari awal menentangnya. Mental PKS excellent pokoknya dah. DPR ngomong itu usulan pemerintah. Pemerintah bilang itu gagasannya DPR. Kita-kita rakyat nonton sambil ngupi sajalah. Gua lebih percaya kalau ini dibaca kebalikannya. Kenapa begitu ya? Ada manusia yang kalau ngomong mesti dibaca kebalikannya. Ada tahu mainannya. Ya seperti ini. 40 investor. Dan dari Singapura 100 telah datang. Dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini, pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti. Nah, di sini bahkan juga ada komentar yaitu yang membandingkan ucapan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu tentang investor di IKN yaitu membludak dan bahkan juga over. Tetapi kenyataannya pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo yaitu memberikan statement, ternyata investor di IKN dari luar negeri ternyata belum ada. Nah, di sini jadi banyak yang mengkaitkan kalau Presiden Joko Widodo yaitu menginginkan gubernur dan wagub Jakarta dipilih rakyat, berarti kebalikannya. Ya, di situ memang lempar-lemparan ya. Pada waktu lalu juga itu ada inisiatif dari pemerintah dan pemerintah juga melempar itu inisiatif dari anggota DPR dan lain sebagainya. Jadi sangat lucu sekali. Di sini dari JNKTS, Jokowi emang suka test the water. Kalau hasilnya baik lanjutkan, tapi kalau buruk ya tinggal cuci tangan. Oh, pengennya Pak Jokowi toh, cintailah kalau gitu. Maksudnya rakyat Republik Jokowi. Ngomong depan beda, belakang beda. Di ujungnya, namun demi keluarga saya anak mantu, lebih baik Gubernur DKI dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya seperti itulah. Tetapi apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.